Berarti lu masuk Mercu itu beasiswa? Ada sebagian beasiswanya? Enggak. Jadi saya itu sebenarnya beasiswa itu di UGM Bung Panji. UGM. Wah, Wih, luar biasa. Jadi cerdas. ya awalnya gitulah. Dapat slot saya dapat slot beasiswa di UGM. Ya, Bung Dharma di sini, Bung Panji di sini, kita kembali lagi di Kepus Kehidupan kampus, tentunya hanya di channel Sintesis. Hari ini sudah ada Bung Hardi dari salah satu mahasiswa dari kampus perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta Barat. Halo Bung Hardi. Halo Bung Panji. Bung Hardi. Siap. Ngobrol santai. Yoi. Ngobrol santai sambil ngopi. Siap. Mau minum kopi bir yang halal? Insya Allah Yang halal itu. Karena produk Jombang. Oh iya. Dan belinya hanya di Coffee Beer dulu. Yo. Ush. Kurang banteng aja gitu. Lumayan buat dingin-dingin. Bung Hardi dari mana nih sebelum sini? Saya kebetulan dari rumah. Dari rumah nih. Ya. Oke, bahasa-bahasa yang tidak perlu. Nah kan kita harus tanya, ya kan? Bintang tamu kita. Ngalir aja. Kita bikin konten tanpa skrip, obrolan kita obrolan tongkrongan, tapi tetap dalam tupoksi mengedukasi dan memberikan informasi yang inovatif. Itu. Sibukan apa nih? Sibukan ya masih kuliah di kampus lah Mercubuana. Lu masih lulus. Bukan yang udah lulus. Udah ST. Alhamdulillah kan gitu. Alhamdulillah di tengah-tengah pandemi hari ini itu kan saya lulus lah. Setelah lulus dinyatakan lulus, selesai dari perguruan tinggi. Sidang tahun berapa lu? Sidang tahun 2020. Iya. Tahun kemarin ya, sarjana pandemi ya. Ya bisa dibilang Angkatan? angkatan 2016. Bahasa-bahasa yang cukup memungkinkan. Oke. Kan sangkatan nama lu. Iya. Jadi Hardi ini kahim gua, ketua himpunan. Ketua himpunan. Ketua himpunan. IMM ya, Bang? Apa tuh IMM? Ikatan Mahasiswa Mesin Universitas Mercubuana. Ketuanya ini. Ketua himpunan. Yang dulu sempet ya hampir gagal menjadi ketua himpunan. Kenapa tuh? Akibat sistem kampus. Ya. Dunia kampus ya. Dia dosen dipukulin mulu, jadi dosen juga marah lah. Nggak beres. Kan begitu. Jadi begini Bung Panji, karena memang kondisinya kan pejabat-pejabat kampus itu ya bisa dibilang sudah punya manusia buatannya. Waduh. Yang bisa dikendalikan gitu kan. Bonekanya bisa dibilang. Rekayasa genetika. Rekayasanya. Nah ini. Rekayasa genetika. Waktu itu kan memang saya sangat menggebu-gebu untuk tetap ya nggak bisa seperti itu gitu namanya kehidupan kampus dengan organisasi kemahasiswaan harus benar-benar pure. Mahasiswa itu mempunyai ranahnya di situ gitu, tidak ada campur tangan keterlibatan dari kampus untuk mengaturnya atau mengendalikannya gitu kan. Betul. Benar-benar sistem demokrasi yang dibentuk Ya. dan oleh untuk mahasiswa itu sendiri ya. Oleh dan untuk mahasiswa. Itulah. Oh ya Bung, sorry nih, gue potong. Kalau kita tarik ke belakang, gimana sih ceritanya lu bisa masuk ke Mercubuana nih? Waduh, perjalanannya panjang ini Bung Dharma. Iya. Nggak apa-apa, Ya. kita ceritain aja ya. Jadi sedikit demi sedikit. Oke. Kan dia Jadi pengen tahu gini ya. Bung Dharma dan Bung Panji. Awalnya saya kan ya dulu SMK dan Sering sudah tawuran loh ya. kalau masalah dulu ya bisa dibilang begitulah. STM, Walaupun tawuran kita menunjukkan salah satu keunggulan kita gitu kan, Yo, iya. prestasi kita. Betul. Apa itu?
ya di bidang welding. Oh, berarti lu kan jurusan teknik nih. Berarti dari STM lu ngambil welding itu pengelasan ya? Ya. Welding itu pengelasan. Sejalur dong ya? Sejalur dengan lu masuk teknik mesin itu sendiri. Dibilang sejalur, satu rumpun lah, masih satu rumpun, cuma kan itu lebih mendetail lagi kalau teknik pengelasan. Jadi ada induk yang mungkin teknik mesin, terus ada ya teknik metalurgi. Spesifik ya? Spesifik lagi kan itu. Oh iya, bisa metalurgi masuk kan. di metalurgi juga Ya, sebenarnya pengelasan. welding lah itu. Iya, Masuk iya. di situ. Justru malah lebih spesifik di metalurgi kayaknya. Ya, metalurgi lebih spesifik ya. Harusnya. Cuman kayaknya di Jakarta Barat itu nggak ada yang metalurgi. Ada. Nggak ada, kebetulan nggak ada. Nggak ada ya? Kampus bahkan mungkin kampus di Jakarta itu nggak ada. Iya, ITB Rata-rata negeri deh kayaknya deh. Rata-rata negeri dan Setauku. biasanya politeknik. Ya. Ada satu universitas yang negeri tapi ada metalurginya. Kalau di Banten itu ada Untirta, Iya. kalau di Depok itu ada UI. Tentunya. Nah nih Bung, kenapa lu nggak ngambil metalurgi tuh? Ya. Kenapa mesin? Ya. Jadi awal ceritanya begini Bung Dharma, awal saya ya karena kan SMK itu kan ada slogannya kan gitu, SMK bisa siaplah untuk bekerja kan gitu. Iya iya. Ya, tagline-nya. Jadi ya saya pribadi berniat untuk setelah lulus Kerja. harus mempunyai basic gitu kan, khususnya di bidang kejuruan itu. Akhirnya ya pasti tujuannya untuk kerja salah satu perusahaan kan gitu. Tapi Kopi dulu. akhirnya Kopi dulu. seiring berjalannya waktu ini saya ya bisa dibilang ada bakat lah yang bisa timbul gitu kan. Nah, terus ada support juga dari guru-guru untuk lanjutkan lah ke jenjang perguruan tinggi. Beasiswa nih ya, beasiswa. Biasanya seperti itu. Berarti lu masuk Murti itu beasiswa? Ada sebagian beasiswanya? Enggak. Jadi saya itu sebenarnya beasiswa itu di UGM Bung Panji. UGM. Wah, Wih, luar biasa. Jadi Cerdas. ya awalnya gitulah, dapat slot saya dapat slot beasiswa di UGM lewat jalur Rada buka dikit aja, Pak. dari perusahaan, salah satu direktur perusahaan mesin las PT Multimayaka. Direkturnya Multimayaka itu waktu itu Pak Saiful. Jadi karena kedekatan Menarik. Pak Saiful ini dengan dekan-dekan di UGM gitu kan, jadi saya bisa dimasukkan ke sana oleh beliau. Tapi lagi-lagi Bung Dharma dan Bung Panji, karena ya ini seperti di film dulu tuh. Iya. Kalau orang Betawi nih kan, orang Jakarta biasanya nggak mau nih orang tua jauh-jauh dari anaknya gitu kan. Nah, akhirnya setelah dipertimbangkan ya orang tua nggak bisa Ngasih lah. ngasih izin gitu atau restunya buat saya kuliah di luar Jakarta, cuman di UGM di Jogja. Akhirnya saya memilih untuk, saya berpikir tuh ya kuliah di perguruan tinggi manapun itu juga sama saja sebenarnya. Betul. Tergantung bagaimana niat pribadinya, Dan orangnya. Nah, balik lagi di situ. Yes. Nah, akhirnya ya saya pilih di Mercu Buana. Tapi lu sempet ikut apa SBM ya? SBM kan, yang tes itu kan? Oh, Ikut kalau SBM SBM, Nggak pernah ikut, SNMPTN. Malah khusus itu ya. khusus lah. VIP. Enggak, Khusus tapi lu ya. berarti belum pernah mencoba itu. Belum pernah. Begitu lulus lu langsung dapet tawaran beasiswa di kampus Ya. negeri dan besar lah, Ya. cukup Tapi- melahirkan tokoh-tokoh besar. Ya. Dan Tapi- tapi nggak lu ambil. Nggak Nggak diambil. diambil. Gitu. Emang ngomong-ngomong anak keberapa, Bung? Saya kebetulan anak kedua Oh. dari 3 bersaudara. Baku banget lu sama saya. Gak apa-apa sih. Santai. Ngobrol santai. Nah, bicara soal tadi kan awal lu apa? Kenapa lu bisa masuk di Mercu Buana? Ya. Kalau kita rentetan dari belakang, lu dari SD SMP ini negeri atau swasta?
Alhamdulillah dari SD, SMP, SMK itu negeri negeri. semua. Karena memang notabene orang berpikir bahwasanya orang yang masuk negeri itu orang yang pintar, Ya, dan negeri itu seakan-akan terframing di dalam halayak publik itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. yang luar biasa lah. Tapi tanpa kita sadari kan akhirnya kita sedikit mengurangi nilai-nilai kawan-kawan kita yang kuliah di swasta Ya. atau yang sekolah di Betul. swasta. Padahal sama aja. Sampai Padahal sama aja. Intinya adalah Tergantung- dari ilmu pendidikan. Tergantung orangnya juga, individunya sendiri. betul sekali, sepakat saya. Karena kalau gua sendiri pernah ingat lah sedikit pepatah ya. Mutiara mau ditaruh dimanapun tetap mutiara. Mau ditaruh di got pun dia tetap mutiara. Tetap mutiara. Bernilai, berharga, dan memiliki value. Yo. Quotes malam ini. Quotes-nya malam luar ini. biasa. Dan quotes malam kemarin. Luar biasa, Bung Quotes Adi. malam kemarin kayaknya. Enggak, itu nggak jadi. Oke. Nah, Ngopi, Bung. Siap. berarti kan kalau lu punya track record sebagai ketua demisioner daripada ketua himpunan di jurusan, Ya, berarti lu termasuk klasemen mahasiswa yang aktif atau lu justru merasa lu ditumbalkan? enggak. Justru malah aktif lah. Kategori Bahkan, aktif. Ya, kategorinya aktif. Kalau boleh tahu, Bung, organisasi apa aja nih? Kan banyak nih. Organisasi apa aja yang lu udah lu ikutin gitu. Dan lu aktif bergerak di situ. Mungkin ormawa, internal, eksternal juga kan ada. Awal dari masuk ke perguruan tinggi di Mercubuana itu saya ikuti salah satu UKM lah. Karena saya ya walaupun gini-gini juga pernah Apa? ikut UKM yang Olahraga. sedikit disiplin Oh iya. atau disiplin banget lah. Menua saya awal masuk Apa memang panjangnya apa? resimen mahasiswa. Mahasiswa yang kayak militer gitu kan. Iya. Bang Arija ini ya. Iya. Dia siapa ya? Bang Ari Pembina itu ya, salah kalau satu nggak salah ya. pembina gitu. Di nasional. Ya. Cuman saya kurang begitu aktif karena aktif di awal aja kan gitu. Dengan kesibukan kuliah ditambah berorganisasi di himpunan mahasiswa waktu itu kan. Apalagi teknik ya. Ya, di teknik kan tahu sendiri. Nah, itu apa? Berarti kan lu aktif nih di beberapa organisasi baik di internal maupun di eksternal. Bicara soal organisasi. Menurut tuh itu organisasi itu penting gak sih untuk kita sebagai mahasiswa? Ya. Kalau menurut saya pribadi nih Bung Panji, itu penting, sangat penting. Karena apa? Khususnya ya di organisasi internal yang notabene-nya satu jurusan lah ya, Yeah. satu program studi, satu keilmuan. Nah, itu melatih kita bagaimana kita ini bisa memanajemen Yes. manusia yang ada kan gitu dari potensi yang kita miliki, itu yang paling pertama. Karena kalau bukan di organisasi di mana lagi kita Betul. apa laboratoriumnya lah, di mana lagi kalau di organisasi udah jelas di situ. Itu kalau di organisasi eksternal yang notabene lingkupnya keilmuan yang berbeda-beda, nah itu lebih susah lagi tuh, sulit untuk manajemen manusianya dan potensinya lebih banyak lagi kan gitu. Nah itu pula gimana cara kita untuk menyelesaikannya, itulah laboratorium kita yang sesungguhnya sebagai mahasiswa gitu. Cerdas, saya rasa itu. Nah, apa bicara tadi kan berarti lu beranggapan bahwasanya organisasi itu penting. Tapi kan kita maba ini kan dari background apa siswa STM gitu kan, Iya, nggak kucuk-kucuk langsung tiba masuk kampus dan lu tahu organisasi. betul. Ah. Betul. Lu ngalamin dunia kampus nggak? Ngalamin dunia kampus, ngalamin dikumpulin nggak? Ngalamin, dikumpulin sama senior kan. Nah, yang mengajarkan tentang organisasi itu justru dari siapa pertama kali?